Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam wal tazama bitariqatihi wa tarasama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratih wal ahkama syar'iyatan mikiasan li a'malihi wa masdaran li ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah segala puji hanyalah pantas dan hanya milik Allah, Rabb yang masih mengizinkan kita bisa menghirup udara dunia, mengumpulkan bekal-bekal pulang kita di perjalanan kehidupan kita menuju Allah dengan perjalanan yang panjang. Mudah-mudahan sisa-sisa waktu yang Allah berikan ini kita betul-betul menggunakannya untuk bertakwa, untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal karena besok kita akan pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tersurah limpah kepada junjungan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga dan orang-orang yang kita cinta kelak akan mendapatkan syafaat di saat harta, tahta dan kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Yang kami muliakan, yang kami hormati, Masya Allah para pengurus Majelis Taklim di Notaris Jawa Barat, terutama Ibu Iskarima, Masya Allah lama sekali nggak ketemu. Terakhir saya pernah diundang di acara beliau, saya lupa tahun 2016, 2017 begitu ya, sudah lama sekali. Mudah-mudahan Ibu Iskarima dan keluarga sehat walafiat. Yang kami hormati juga para dewan pengurus, Masya Allah saya senang sekali bisa hadir di sini. Dan Pak Haji Muhammad Ali, Alhamdulillah bisa ketemu. Alhamdulillah ini mudah-mudahan pertemuan yang membawa keberkahan. Di bulan Syawal ini Ibu Iskarima meminta Ustadz kalau boleh kita bahas Palestina deh Ustadz, soalnya kondisinya memprihatinkan karena mereka membutuhkan dukungan, bantuan, pemahaman dan doa dari kita semuanya. Maka insya Allah saya pilih judul Palestina adalah kita. Kenapa judulnya Palestina adalah kita? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka mari sama-sama coba kita berpikir lebih dalam tentang agama kita. Agama kita ini sudah menetapkan bahwa kiblat pertama, arah sholat kita, arah ruku kita, arah sujud kita, arah kita menghadap Allah itu yang pertama kali adalah Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu Bapak Ibu, para guru, para asatid yang dirahmati Allah, itu adalah kiblat pertama kita. Kapan kiblat itu berubah? Ketika Rasulullah SAW sholat asar di Madinah, kemudian beliau ruku. Begitu beliau ruku, Jibril datang menyampaikan, ya Muhammad, kiblat telah berpindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka detik itu juga Nabi kita membelokkan arah kiblatnya. Jadi Al-Aqsa itu adalah kiblat kita. Kiblat dunia Islam Bapak Ibu. Orang Indonesia kiblatnya ya Masjidil Aqsa. Orang Maroke Masjidil Aqsa. Orang Maroko Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu Allah telah menetapkan menjadi kiblat pertama dunia Islam. Bayangin Bapak Ibu ya. Kebayang ya kalau misalnya Pak Agil lagi sholat gitu, kiblatnya dikatakanlah diganggu orang begitu ya. Saya pernah sholat Pak Akil di jamaah Islam saudara-saudara kita di Melbourne. Waktu sholat subuh tiba-tiba kita masuk ke musola, kan di sana belum ada masjid besar, masih ada musola bekas gereja. Ketika kita buka pintu mau sholat subuh, di sajadah itu di kiblat, di tempat kiblatnya imam itu ada kepala babi Pak Akil. Jadi tiba-tiba ada potongan kepala babi di Melbourne itu. Saya masih ingat banget, itu jijik banget karena bukan cuma kepala babi Pak, tapi kotoran-kotorannya di situ.
Nah, ternyata ada orang-orang yang rasis, yang tidak suka Islam, masuk ke musola itu kemudian melemparkan kepala babi. Nah, itu kita marah banget dan kita komplain ke polisi ada di sana dan polisi segera menangkap. Alhamdulillah ketangkep orangnya. Ya, karena CCTV-nya ada, semuanya ada dan ternyata mereka ini adalah orang-orang yang disebut dengan anti rasis Islam. Jadi memang di sana itu masih banyak yang sangat anti dengan Islam. Kiblat kita ditaruh kepala babi. Nah, ini kiblat musolah, Pak. Bayangin kalau ini kiblatnya kiblat dunia Islam. Jadi seluruh dunia Islam itu kiblatnya Masjidil Aqsa. Itu yang pertama. Kenapa kita harus bahas ini? Karena ini kiblat kita. Kiblatnya Bu Nina, tuh Masya Allah ada Bu Nina di sini. Alhamdulillah ya Bu Nina, apa kabar? Ini Jawa Timur tapi ternyata ada orang Jakarta juga hadir. Bu Iskarima, saya sudah kenal lama dengan Bu Nina dan Bu Nina sudah pernah umroh dengan saya. Alhamdulillah jadi dekat sekali sama Bu Nina. Terima kasih Bu Is sudah buat acara ini. Alhamdulillah Bu Nina bisa hadir. Pak Abdul Rojak juga kiblatnya pertama ke sana. Ibu Siti juga kiblatnya ke sana. Pak Ali kiblatnya ke sana. Saya ya, itu kiblatnya ke sana. Kemana? Masjidil Aqsa. Yang kedua, Masjidil Aqsa itu adalah kota pilihan Allah. Catat Bapak Ibu, garis bawahi, kota pilihan Allah, masjid pilihan Allah yang menjadi tempat Isra dan Mi'raj. Masya Allah. Ini nggak main-main Bapak Ibu. Ya, mari sama-sama kita buka Quran. Quran surat Al-Isra. Allah mengabadikan nama Qurannya, nama ayatnya Al-Isra. Ya, langsung Al-Isra, nggak main-main. Al-Isra, perjalanan khusus ini. Ya, perjalanan VVIP, sang kekasih hati Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung di ayat yang pertama menyatakan subhanalladzi, Allah memuji dirinya. Masya Allah. Ya, jarang-jarang Bu Is kalau manusia memuji dirinya namanya narsis. Ya, gue paling cakep gitu ya, gue paling kaya, itu namanya sombong. Tapi nih Allah yang maha sombong memuji dirinya, berarti apa? Ini adalah hal besar. Kenapa Allah memuji dirinya? Subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Langsung disebut Bu. Masya Allah, merinding saya. Bu, Masjid Al-Akbar Surabaya nggak disebut Bu. Masjid Istiqlal Jakarta nggak disebut Ibu. Masjidil Haram nggak disebut, Masjid Nabawi nggak disebut Bu. Di sini ada dua masjid. Subhanallazi maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya satu malam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulah. Jadi sekitarnya itu adalah penuh dengan keberkahan dari Allah. Jadi ini masjid nggak main-main Bapak Ibu, please. Ini nggak main-main. Ini bukan sekedar kiblat Pak. Ini masalahnya adalah kota Mi'raj, Isra, Mi'raj. Jadi ini dipilih Allah. Ya kan? Beruntunglah ya suaminya Bu Iskarima karena dipilih oleh Ibu Iwis, ya kan? Beruntunglah suaminya Ibu Is karena memilih Ibu Is. Itu namanya pilihan Bu. Ya, saya memilih istri saya. Ya, beruntunglah dia. Ya, dan saya pun merasa beruntung karena dipilih olehnya. Kenapa? Karena pilihan Bapak Ibu. Tapi ini nggak main-main Pak. Kenapa? Pilihan Allah. Ya Allah, saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi Bu. Ini pilihan Allah. Kenapa? Ini di Quran ada. Ini pilihan Allah. Bukan Maroko, bukan Afrika, bukan Madinah. Madinah itu tanah wafatnya Nabi. Bukan Indonesia, bukan Saudi, bukan. Yang dipilih adalah Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ada di Yerusalem, di kawasan, seluruh kawasan di Palestina itu ada satu kawasan yang sangat spesial disebut dengan Masjidil Aqsa atau kawasan Masjidil Aqsa itu. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kota pilihan Allah. Ini adalah tempat pilihan Allah dan bukan main-main untuk menunjukkan kehebatan Allah. Kenapa? Bapak Ibu, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu saya pernah ngitung kilometernya itu sekitar ya 800-an ya.
800-an kilometer ya, Masya Allah itu 800-an kilometer. Nah, itu kan PP tuh, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Setelah Masjidil Aqsa kan Masjidil Haram lagi untuk pulang. Bayangkan 2 kali PP ditambah naik ke langit ke-7, bertemu dengan Allah secara langsung hanya dalam waktu 1 malam. Ini kalau bukan orang beriman nggak mungkin percaya. Makanya kemudian Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Sodaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasul, engkau pasti melakukan dan Allah memi'rajkan, mengisrakan engkau ya Rasulullah." Maka kemudian Abu Bakar digelari As-Siddiq. Kenapa? Membenarkan sesuatu yang sangat meragukan. Karena zaman itu nggak ada pesawat, Bu Is. Karena zaman itu nggak ada mobil Formula One. Tapi zaman itu cuma 1 malam, Pak. Itu nggak masuk akal. Tapi Allah membuat itu menjadi masuk akal, dan Allah menyatakan di ayat ini ya, min ayatina. Min ayatina artinya apa? Ini adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, Masjidil Aqsa adalah masjid yang dipilih untuk Isra Mi'raj. Berarti apa? Spesial. Bagi siapa? Bagi Allah. Dan kalau Allah sudah menspesialkan, nggak main-main. Ya. Yang ketiga, apa arti Masjidil Aqsa bagi kita? Dia adalah 3 masjid besar yang wajib dalam tanda kutip kita kunjungi. Apa kata Nabi? Janganlah kalian safar sebelum kalian berkunjung kepada Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Jadi 3 masjid ini harus kita kunjungi. Saya yakin di antara Bapak Ibu di sini sudah berangkat. Ya, kalau Bu Nina sudah pernah tuh ya, kelihatan gambar latar belakangnya itu langsung pintunya itu ya, Masya Allah. Bapak Ibu di sini yang sudah berangkat beruntung ya, yang belum insya Allah nanti COVID selesai bareng-bareng kita berangkat ya, Bismillah ya, bareng-bareng ya sama notaris Muslim ya, Masya Allah. Alhamdulillah, saya tadi merinding Bu dengar apa namanya Mars Notaris itu ya, Masya Allah, itu ukhuwah sama-sama menuju jannah itu ya, Allahu Akbar, amin ya Rabbal Alamin ya. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ada 3 masjid yang harus dikunjungi. Bapak Ibu, sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat di masjid biasa. Ibu Is kalau sholat duha di Masjid Al-Akbar Surabaya, pahalanya 1. Tapi kalau Ibu langsung sholat duhanya di Masjidil Haram, Bu, Masjidil Haram 100.000 kali sholat duha di masjid biasa. Bu, punten ya Bu, Bu Ister, di sini ada Bu Hajah Ofiyati, ada Pak Heri, ada Pak Abdul Kholik, Masya Allah. Coba Pak, sholat di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Berapa kali? 100.000 kali. Ibu Is dan Bapak Ibu semuanya, saya sangat rindu nih sekarang pingin umroh nih. Udah hampir 1,5 tahun belum berangkat. Februari terakhir mau berangkat, seminggu lagi langsung ditutup karena COVID. Ya, ini sudah 1,5 tahun belum umroh. Biasanya setahun saya 3 kali berangkat umroh. 1 kali sholat, 1 kali. Kan sholat bukan 1 kali. Sholat fardu 5 kali. Belum tahajudnya, belum sholat duhanya, belum sholat wudunya, belum sholat tahiyatul masjidnya. Belum, Masya Allah. 1 kali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali. 1 kali sholat di Masjid Nabi ya 1.000 kali. 1 kali sholat di Masjid Al-Aqsa 500 kali sholat di masjid biasa. Masya Allah. Ya Allah, berarti ini berarti 3 masjid spesial. Yap, ini adalah 3 masjid spesial dari Islam. Apa itu? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. 3. Nah, yang keempat, Masjid Al-Aqsa inilah masjid yang menjadikan Nabi kita imam para nabi dan rasul. Ya Allah, merinding saya. Kapan kejadiannya? Pada saat Isra Mi'raj. Jadi Nabi itu mengimami Musa, mengimami Ibrahim, mengimami Isa. Jadi Nabi itu mengimami semua para nabi dan rasul. Artinya apa? Di Masjid Al-Aqsa Nabi kita dimuliakan begitu besar. Kenapa? Walaupun Nabi itu kelahiran Mekah, wafat di Madinah, tapi dia menjadi imam peradaban di Masjidil Aqsa. Ini nggak main-main Bapak Ibu.
Dan yang kelima, Masjidil Aqsa atau Palestina, Filistin adalah kota para nabi. Sulaiman di sana, Harun di sana, Musa di sana, ya, Daud di sana, ya, Yakub, Israel di sana, ya, semua di sana, Isa dan semuanya di sana. Makanya disebut dengan apa? Kota tiga agama. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dan pada perjanjian Ihdad Umariyah, pada saat Yahudi kemudian diusir dari kota Palestina, itu ada namanya pendeta Safronius, Bapak Ibu. Pendeta Safronius ini pendeta Nasrani, ya, jadi Kristennya masih Kristen asli, Nasrani, ya, kitabnya masih kitab yang dibawa oleh Nabi Isa, ya, Injil. Nah, dia menyerahkan pintu kunci gerbang masuk ke Masjidil Aqsa, dan di sanalah kemudian Umar bin Khattab menandatangani atau menyetujui yang namanya Ihdad Umariyah. Apa itu Ihdad Umariyah? Perjanjian untuk hidup bersama secara damai tanpa orang-orang Israel. Punten, ya. Jadi memang sejak dulu Bapak Ibu, mereka ini adalah bangsa yang selalu ingkar kepada agamanya, bahkan, ya, selalu membunuhi para nabi, bahkan tidak pernah tepat janji. Ini bangsa yang luar biasa memang. Jadi makanya kalau Bapak Ibu kemarin dengar ada genjatan senjata, ada perjanjian damai, bohong. Mereka nggak kenal damai, Pak. Mereka nggak kenal yang namanya gencatan senjata. Mereka kenal dengan bahasa bersenjata. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hingga kemudian tibalah saatnya Sultan, ya, atau Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Masjidil Aqsa dari, ya, kehancuran, dari najis yang menyelimputinya, darah babi, kotoran babi dan yang lainnya, itu kemudian dibersihkan, ditaklukkan lagi Masjidil Aqsa ini oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dan kemudian akhir ceritanya adalah Theodor Herzl, pendiri Israel Raya, berkeinginan masuk dan mengambil tanah Palestina walaupun cuma sejengkal, meminta izin kepada Sultan Abdul Hamid yang merupakan khalifah terakhir dari kekhilafahan Utsmaniyah tahun 1924. Beliau kemudian diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, dan sebelum itu tahun 1918 Sultan Abdul Hamid didatangi oleh Theodor Herzl. Siapa Theodor Herzl? Dialah yang mendirikan Israel Raya sekarang. Jadi Israel Raya itu Bapak Ibu, itu adalah mimpi besarnya Theodor Herzl. Dialah pendiri Israel Raya, orangnya jenggotan, ya, makanya jangan kaget kalau yang selalu jenggot-jenggotan itu bukan berarti langsung Islam, ya, karena orang seperti Theodor Herzl juga jenggotan, ya. Nah, Theodor Herzl itu datang kepada Sultan Abdul Hamid, Bapak Ibu, ngapain? Minta 1 jengkal tanah Masjidil Aqsa, minta 1 jengkal tanah Palestina. Apa yang terjadi? Sultan Abdul Hamid tidak mengizinkannya dan berkata, "Wahai Theodor Herzl, pulanglah. Lebih baik aku hunuskan, lebih baik aku tusukkan pedang ini ke dadaku daripada menyerahkan tanah-tanah Masjidil Aqsa dan Palestina kepada kalian." Bapak Ibu, nyerah Theodor Herzl? Tidak. Dia datang kedua kali. Yang kedua kali Bapak Ibu, dia bawa uang 500 triliun. Bapak Ibu nggak main-main, ya, zaman itu, ya. Theodor Herzl bawa uang berapa? 500 triliun rupiah. Kalau sekarang dirupiahkan itu sekitar hampir 500 triliun. Untuk apa? Membayar hutang luar negeri Turki Utsmani waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid II tidak juga menyerahkan tanah Palestina dan mengatakan tanah Palestina adalah wakaf milik umat Islam, didirikan atas darah dan air mata umat Islam, tidak akan diserahkan kepada bangsa terlaknat seperti kalian. Maka waktu itu Theodor Herzl diusir keluar gedung dan bahkan diusir jauh keluar dari Turki waktu itu. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika runtuh tanggal 1924 tanggal 3 Maret, Khilafah Islamiyah dibubarkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, dan kemudian tahun 1948 Israel Raya menguasai Palestina. Mulai saat itulah penduduk Palestina mengalami penderitaan, pengusiran, pembantaian, pemerkosaan, pembunuhan, bom,
Dan semua dilakukan berkat konspirasi antara Israel, Inggris, dan Amerika. Singkat cerita, Amerika dan Inggrislah kedua orang tua Israel, dan kemudian Israel ini dilahirkan dari Inggris, bapaknya Amerika, lahir atas pernikahan yang tidak halal atau disebut dengan anak zina, ya. Dan Israel ini sampai sekarang dilindungi oleh Amerika, Bapak Ibu, dan budgetnya, tahu Bapak Ibu berapa budgetnya? Setiap tahun Amerika Serikat menyuntikkan dari APBN-nya 55 triliun per tahun. Jadi 55 triliun per tahun itu diberikan Amerika, dan di luar itu ya, Inggris juga memberikan lagi bantuan militer, bantuan tenaga, bantuan apa semuanya untuk kemudian mendukung Israel Raya berdiri di sana, dan sampai hari ini ada kedutaan besar Amerika di sekitar Masjidil Aqsa, tanda bahwa Masjidil Aqsa sudah dikuasai penuh oleh agresor musuh Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah realita hari ini. Dulu Pak, Bu, kita itu kecil Madinah, tapi dulu kita bisa menaklukkan Persia yang luas wilayahnya 7,5 juta kilometer. Dulu Pak, Bu, kita kecil Madinah, kita bisa menaklukkan Romawi. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang jumlah umat Islam 2 miliar manusia. 2 miliar manusia Muslim tidak mampu mengusir Israel di tanah Palestina yang jumlahnya cuma 5 juta orang. Kalau mau disebut orang, ya, saya nggak tahu itu orang apa bukan. Ya, 5 juta orang, 2 miliar manusia Muslim tidak bisa mengusir mereka. Pertanyaannya, ada apa? Kenapa? Kenapa perampok masuk rumah kita? Ya, kemudian mereka cuma 2 orang, tapi kita sekeluarga nggak berani ngusir perampok. Itu pertanyaannya. Kok bisa? Nah, inilah saatnya kita bermuhasabah diri di bulan Syawal ini, mengapa ini terjadi. Baru-baru ini, ya, tadi pagi ya, anak saya baca buku, Bapak Ibu. Ternyata ada tulisan yang bagus, Bapak Ibu, dari Sir Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris. Sir Winston Churchill, ya, beliau kemudian adalah orang yang paling berjasa meruntuhkan khilafah Islamiyah. Beliau kemudian mengatakan, ya, dia berdiri di dekat kolamnya. Jadi dia ini berdiri dekat kolam. Kemudian dia mengatakan kepada pasukannya, bagaimana caranya membunuh ikan-ikan itu, ya, dengan cara tidak menangkapnya. Karena kalau menangkapnya susah. Bagaimana caranya? Maka pasukannya mengatakan, keringkan airnya. Maka beliau katakan, cerdas. Bagaimana caranya? Keringkan airnya. Dan kemudian dikeringkan airnya, maka ikan-ikan itu mudah ditangkap. Apa pelajarannya? Bagaimana kata mereka, ingin menaklukkan Islam dan kaum muslimin? Jauhkan mereka dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau mereka bisa dekat dengan Quran dan Sunnah, mereka dekat dengan air, ikan hidup di air, maka kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bu Is sudah dengar kabar belum? Indonesia 58% penduduknya tidak bisa baca Quran. Benar kan? Ya, jadi Sir Winston Churchill tahu, Bu. Ya, karena kuncinya apa? Kuncinya umat Islam itu jangan jauh dari Quran, karena kalau dia jauh dari Quran dia mudah dikalahkan. Dan ternyata benar. Biro Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2018, baru ya Bu, 2018, 58,57% umat Islam nggak bisa baca Quran. Beneran. Berarti apa? 100 juta rakyat Indonesia tidak bisa baca Quran. Mungkin itu kita. Mungkin itu suami kita. Mungkin itu ibu kita. Mungkin itu bapak kita. Mungkin itu anak-anak kita. Pinter urusan dunia, tapi bodoh urusan akhirat. 100 juta umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Itu 2018, Bu. Yang terbaru, Ketua MUI, boleh dicatat, boleh diingat, Ketua MUI Kiai Haji Khalil Nafis baru-baru ini menyatakan 73% umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Jadi Bu, bagaimana mau membela Palestina
Kalau baca Quran aja nggak bisa. Emang apa hubungannya? Hubungannya adalah seperti ikan dan air. Bu, kalau ikan dikeringkan airnya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mati. Maka begitulah cara menghancurkan umat Islam. Bagaimana caranya? Keringkan kolamnya. Keringkan airnya, maka kita akan mudah menangkap ikan-ikannya. Umat Islam akan lemah karena kekuatan umat Islam itu ada pada Quran dan Sunnah. Dan saya juga punya buku, ya, buku namanya Yahudi Menggenggam Dunia, ya. Di sana dikatakan, di buku itu dikatakan Perdana Menteri, ya, Israel, ya, itu memegang Quran di departemen di DPR mereka, di majelis mereka bilang apa? Selagi umat Islam masih berpegang teguh kepada ini, Quran dia pegang, maka kita tidak akan pernah bisa menguasai mereka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yuk kita tanya diri kita. Apakah kita termasuk orang yang dekat dengan Quran, ataukah justru kita orang yang jauh dari Quran? Muhasabah diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata konflik Palestina ini sebabnya bukan siapa-siapa. Siapa sebabnya? Kitalah penyebabnya. Kenapa? Karena kita jauh dari Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan ada data yang menyebutkan bahwa 1 dari 2 penduduk Muslim Indonesia tidak bisa baca Quran. Dari mana itu? PT IKI. Perguruan Tinggi Ilmu Quran. Tahun berapa? 2016. Menyatakan 1 dari 2 umat Islam Indonesia tidak bisa baca Quran. Pak Agil, boro-boro Pak Agil, Pak Ali, boro-boro mau menaklukkan Israel, Pak. Mau menaklukkan rasa ngantuk ke masjid aja susah, Pak. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, berapa banyak tadi yang subuhnya ke masjid? Ayo istighfar kita, istighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Boro-boro menaklukkan Israel, Pak. Masjid depan rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak berangkat. Jadi, apa yang terjadi dengan umat ini? Boro-boro mau naklukin Israel. Naklukin rasa ngantuk aja berat. Artinya apa? Umat Islam jauh dari Quran, jauh dari sunnah, dan umat Islam jauh dari masjid. Padahal masjid adalah kunci kebangkitan mereka. Kalau umat Islam sudah bersatu, umat Islam sudah masuk masjid, aman insya Allah Pak. Tapi faktanya gimana Bapak Ibu? Umat Islam hari ini banyak yang gak bisa baca Quran, banyak yang gak mau ikut majelis taklim, banyak yang anti dengan masjid. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang menyebabkan krisis Palestina? Yang pertama, runtuhnya khilafah Islamiyah, itu secara politik. Yang kedua, secara politik karena khilafah Islamiyah yang menjaga. Yang kedua, lemahnya umat Islam dari internal, tidak dekat dengan Quran, tidak faham Quran, jauh dari masjid. Yang ketiga, hubbud dunya wa karehatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Beli jam 30 juta, beli jam 100 juta, beli mobil 2 miliar, sumbang Palestina 100.000. Sumbang Palestina gope gitu ya. Sumbang Palestina 10 juta. Itu mah kaleng-kaleng ya Bu. Karena kalau sampai ke dolar kan dikonversi ke dolar. Wah, itu mah nggak nampak untuk beli cimol di sana Bu. Untuk beli mochi gitu ya. Nah, artinya apa? Umat Islam cinta dunianya luar biasa. Padahal saudara-saudaranya, Bapak Ibu sudah dengar kabar baru? Qatar menyumbang. Berapa sumbangan Qatar? Terakhir itu saya dapat sumbangan Qatar 5,5 triliun. Nah, itu baru seru Bu ya. 5,5 triliun tuh Qatar. Tapi itu belum besar. Belum besar. Kenapa? Karena kotanya hancur semuanya, nggak sebanding. Padahal kalau kita bersatu seluruh negeri, seluruh Indonesia untuk kemudian menggalang dana, membantu saudara-saudara kita, insya Allah sebahagian dari beban hidup mereka akan tuntas. Kenapa? Hari ini tadi saya dapat kabar dari Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat mohon doa dari kita semuanya. Beliau sekarang dipermasalahkan. Beliau sekarang barusan tadi mohon doa karena beliau dekat dengan saya biasa WA-an. Beliau sekarang sedang menuntut kepada penuduh yang mengatakan Ustadz Adi Hidayat tidak transparan soal penggalangan dana. Beliau menggalang dana kemarin dapat 30 miliar satu orang dan beliau kemudian melalui Muhammadiyah juga dapat puluhan miliar, dikatakan dananya penggelapan dan
Ustadz Adi Hidayat dituduh makan dana Palestina, maka beliau menyerang balik ya dengan kemudian menggunakan legal, sehingga beliau menuntut ya orang yang mengatakan seperti itu minta maaf atau ya dihukum. Kenapa? Karena Ustadz Adi Hidayat tidak mungkin melakukan itu. Dan saya kenal betul siapa beliau, orang yang hafal Quran, orang yang sangat soleh, keluarga yang sangat baik, keluarga, masya Allah beliau itu. Ya, bahkan yang kedua Ustadz Abdul Somad juga sekarang diperkarakan, ya, tidak transparan urusan dana Palestina, ya. Bahkan juga ya guru-guru yang lain juga dipermasalahkan sekarang tentang dana Palestina. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kondisi Palestina pada hari ini yang kita hari ini dapatkan, bahwa ternyata secara akar historis, secara akidah, keimanan, Palestina adalah kita. Apa yang menyebabkan ini terjadi? Kita yang menyebabkan terjadi. Jangan tuduh sana sini, kita yang salah. Kenapa? Satu, runtuhnya penjaga Islam. Apa itu? Khilafah Islamiyah yang ada di Turki. Tanggal berapa? 3 Maret 1924. Yang kedua, lemahnya internal umat Islam, tidak faham agama, tidak faham Quran, tidak mau baca Quran, tidak mau ke masjid, dan sebab selanjutnya adalah hubbud dunia, dan cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka di forum halal bihalal yang penuh dengan keberkahan ini, apalagi ini keluarga besar ya, notaris muslim, masya Allah, akan lebih berkah lagi nanti. Mungkin Ibu Iskarima, kita akan selain berdoa penutup, kita akan menggalang dana. Saya Bu Is bersama Ustazah Peggy Melati Sukma, ya, alhamdulillah Ustazah Peggy Melati Sukma sudah keluar masuk Palestina sudah beberapa kali, bahkan paspor beliau sekarang digunting. Ya, beliau pernah ditahan oleh tentara Israel dan sekarang beliau tidak boleh lagi masuk di sana ya, untuk ziarah ataupun untuk apa, nggak boleh, karena beliau langsung diblok, ditolak untuk masuk. Beliau berserta kami di Cinta Quran, kami sekarang punya program ya, bersama beliau membangun 114 rumah Quran. Jadi rumah-rumah kecil untuk para penghafal Quran, dan kita membiayai hidup janda-janda penghafal Quran, ulama-ulama penghafal Quran, anak-anak penghafal Quran, semuanya kita lakukan untuk menjaga Quran agar tetap hidup di kota para nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika nanti komunitas Majelis Taklim notaris Muslim Indonesia bisa membuat sebuah gerakan penggalangan dana, kami, saya dan Ustazah Peggy Melati Sukma, Khadijah, insya Allah siap untuk kemudian menyalurkan ya, dan insya Allah penyalurannya melalui jaringan kami di sana, dan alhamdulillah foto-foto dokumentasi amanah dari jamaah semuanya sudah dikirimkan. Alhamdulillah amanahnya sampai dan kita bisa menghidupkan semangat mereka di kota yang kita muliakan, kota Isra Mi'raj dan kota di mana Nabi SAW memuliakannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat. Di hari yang penuh berkah ini, bulan Syawal, saya mewakili keluarga dan mewakili Cinta Quran Foundation mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khairin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga tahun depan Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ustadz Tengku Zulkarnain malam 29 wafat. Ustadz Arifin Ilham malam 17 Ramadan wafat. Mungkin Pak Ali Ramadan terakhir kita, Pak Ali. Mungkin tahun depan kita nggak bisa lagi menikmati 10 malam terakhir. Mungkin Pak Akil, mungkin Pak Abdul Khalik, Ramadan terakhir kemarin adalah Ramadan terakhir kita. Maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tahun depan Allah masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang disayang Allah, terima kasih atas undangannya, terima kasih atas perkenannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, yang benar hanya milik Allah, yang salah kamilah tempatnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz pencerahannya kepada kami semua. Bahwa disebutkan tadi kenapa Al-Aqsa itu adalah kita, karena Al-Aqsa adalah tiga masjid yang memang harus kita kunjungi menurut Rasulullah SAW. Jangan pergi ke
Yang kedua adalah karena Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang dimuliakan oleh Iya, Allah Subhanahu wa taala iya, karena sudah dijadikan sebagai Mi'raj pada iya, saat Nabi menuju ke Sidratul Muntaha iya, iya, melewati Masjidil Aqsa. iya, Dan yang selanjutnya adalah kenapa uh, Al-Aqsa adalah kita adalah karena Al-Aqsa adalah kota atau Palestina adalah kota para nabi, di iya, mana banyak nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala iya, bertempat tinggal di sana. iya, Dan dalam ceramahnya tadi juga disebutkan kenapa kita menjadi sangat lemah. Ada 3 sebab yang menyebabkan, yaitu karena runtuhnya khilafah Utsmaniyah yang tahun 1923 ya Ustaz ya tadi ya. iya, 1923, Ya, 1924. 24. Dan yang kedua adalah lemahnya kita dalam ukhuwah Islamiyah, dalam Iya, memahami Al-Quran juga, dalam memahami cinta. Dan yang terakhir adalah karena kita terlalu sering ubud dunia atau cinta dunia. Pada saat Ustadz tadi ceramah, sudah ada satu pertanyaan lewat chat di dalam Zoom ini, yaitu uh, dari Ibu Irma Kartika. iya, Dia menyampaikan bertanya, apakah ini adalah skenario akhir zaman, di iya, mana ada umat Islam yang sekarang ini yang cenderung kepada Israel. mm-mm. Apakah itu merupakan uh, fenomena atau skenario dari akhir zaman? Iya, Bisa dijawab, Ustaz? iya, baik. Bagus pertanyaannya. Apakah ada orang Islam? Ya, kalau ada yang bilang Pak katanya Yahudi pesek katanya. Jadi kan ada Yahudi mancung, ada Yahudi pesek gitu ya. Jadi Yahudi pesek itu ya nggak jauh-jauh ya. Ya. Nah, kenapa ada yang pro Israel? Ya tentu yang pertama, satu saya yakin ketidakfahaman agama. Jadi buah ketidakfahaman agama seharusnya dia benci malah dia cinta. Seharusnya dia cinta malah dia benci, Pak. Ya, saya yakin Pak Ali senang banget dengar suara azan. Tapi ada orang yang nggak dengar suara azan nggak suka, Pak. Jadi malah milih masjid itu, milih rumah jauh dari masjid. Kalau kita kan, ya kalau saya alhamdulillah dari dulu itu walaupun ngontrak-ngontrak pindah-pindah itu selalu milih rumah itu dekat masjid. Karena suara azan itu seperti energi besar buat kita. Nah, tapi ada muslim itu nggak suka suara azan, Pak. Ya, bahkan ada muslim nggak suka hafalan Quran. Muslim nggak suka baca Quran. Ada, Pak. Ada muslim yang nggak suka Nabi SAW. Ada. Nah, kenapa ini terjadi? Yang pertama karena ketidakfahaman, saya yakin. Ya, jadi mudah-mudahan dengan ngaji, dengan kajian, dengan dakwah, insya Allah berubah menjadi cinta. Bapak Ibu, saya kenal dekat dengan Mbak Fenita Ari, dulu adalah pembawa acara Check and Recheck dan sejenisnya, maaf, acara gosip. Beliau sekarang alhamdulillah hijrah dan sekarang beliau sudah berhijab. Beliau sekarang sangat mencintai jilbab, sangat mencintai sholat dan sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, kalau dulu beliau nggak suka, beliau benci. Ya, siapa lagi? Khadijah, Peggy Melati Sukma, ya, artis sinetron, ya, artis Indonesia, ya. Dulu sangat tidak suka dengan jilbab, sekarang berjilbab. Jadi kenapa ada umat Islam yang pro Israel? Saya yakin sebabnya yang pertama ketidakfahaman. Mudah-mudahan kita doakan dapat hidayah. Yang kedua, Amin. kenapa mereka pro Israel? Bisa jadi mungkin karena memang ladang duitnya ada di situ, Pak. Jadi tidak bisa dipungkiri memang manusia ini kadang-kadang kalau sudah bicara tentang uang itu bisa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Jadi seorang ulama, Pak, jangankan seorang biasa ya, Pak, seorang ulama dulu dia bilang haram, Pak. Tapi sekarang karena sudah berkuasa dan kemudian punya uang yang banyak, sekarang berubah, Pak. Jadi halal, padahal dulu haram. Nah, jadi bisa jadi faktor yang kedua adalah faktor ujian duniawi, ya. Ujian duniawi ini memang luar biasa. Makanya kita selalu minta ya Bapak Ibu ya, minta sama Allah, ya muqallibal qulub, sabbit Abid qalbi kolbi ala alat ini. taatik lidinik. Wahai Allah yang membolak-balik hati kami, tetapkan hati kami dalam kebaikan. Kenapa? Karena manusia itu bisa berubah-ubah. Bisa jahat, bisa baik, bisa soleh, bisa wah macam-macam manusia namanya ya. Siapa yang bisa membolak-balikkan itu? Hatinya Allah. Ya. Yang ketiga, memang benar. Ini adalah skenario akhir zaman. Kenapa? Bapak Ibu, kalau malam semakin pekat, kira-kira kalau setelah malam semakin gelap, kira-kira setelah itu ada apa ya Pak Ali ya?
Kalau malam semakin gelap, semakin pekat, setelah itu akan ada apa? Berubah Bapak Ibu? menjadi terang kan pagi. Ya, akan ada fajar yang terang Bapak Ibu. Akan ada pagi yang cerah. Artinya apa? Memang sekarang kita betul berada di penghujung zaman, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Banyak dai-dai yang maaf ya, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Banyak aliran-aliran sesat. Bapak Ibu sudah dengar berita dari Menteri Agama? Ada 358 aliran sesat di Indonesia. 358 Pak, aliran sesat di Indonesia. Banyak banget. Ada Lia Eden ya, baru-baru ini Lia Eden wafat. Ada juga yang di Makassar mengaku nabi baru ya, kemarin di Bandung mengaku nabi baru. Ada lagi Musadek, masih ingat Musadek ya, seorang pelatih bulu tangkis yang mengaku utusan Allah dan seterusnya. Nah, jadi ini tanda-tanda akhir zaman. Salah satu tanda-tanda akhir zaman adalah ya dipecah-pecahnya kaum muslimin menjadi lemah, dan kemudian mereka itu ya cinta dunia dan takut sekali kepada kematian. Jadi mereka tuh cinta sekali dengan yang namanya harta, tahta, dan keluarganya, dan mereka lebih mencintai itu daripada Allah dan Rasulnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang yang ketiga alasannya kita sekarang berada di penghujung zaman. Tahu dari mana penghujung zaman? Nah, ini ada hadisnya Pak. Boleh simak, boleh dicatat. Ada 5 periodisasi. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, beliau katakan apa? Dulu akan ada para nabi ya, dan akan berakhir masanya, Allah angkat para nabi dan berakhirlah mereka. Maka Allah berikan kekuasaan selanjutnya kepada para khalifah yang mengikuti para nabi. Maka ada batas waktunya, dan para khalifah yang mengikuti nabi pun Allah angkat dengan caranya. Ya, summa yarfa'aha iza sa'a yarfa'aha, diangkat, selesai masa khalifah yang mengikuti manhaj kenabian. Setelah itu kata Nabi apa? Muncul ya yang disebut dengan mulkan adon ya, mulkan adon. Apa itu mulkan adon? Ya, penguasa-penguasa atau raja-raja yang menggigit. Ya, kenapa disebut menggigit? Karena dia tidak mau kehilangan kekuasaannya. Nah, masa yang ketiga ini pun sudah habis, Pak. Masa raja-raja dulu ya, masa pemerintahan para raja ya, nggak mau nyerahin kekuasaan kecuali pada keturunan yang sudah berakhir. Ya, dan yang keempat apa? Mulkan jabriyatan. Nah, ini nih, penguasa-penguasa yang kemudian mereka ini adalah diktator, Pak. Diktator itu gimana? Kritik dikit, tangkap. Kritik dikit, bunuh. Kritik dikit, hilang. Nah, ini masa keempat. Ini sekarang kita di sini, Pak. Ya, sekarang kita di sini ya. Makanya nggak usah heran kalau beda pendapat dikit, repot ini. Nggak boleh beda pendapat, harus sama. Ya, jadi nggak boleh ngeritik, nggak boleh apa, pokoknya hilang ini. Ya, ini yang keempat ini. Apa ini? Masa penguasa diktator. Apa kata Nabi? Setelah itu, kata Nabi, akan berakhir masa ini. Akan habis masa ini. Akan dicabut penguasa seperti ini. Nah, ini Pak yang terakhir. Apa kata Nabi? Summa takunu khilafatan ala min hajin nubuwah summa sakata. Dan akhirnya nanti umat Islam di akhir zaman akan disatukan lagi oleh satu kepemimpinan, dan mereka kemudian akan bersatu di bawah naungan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah summa sakata. Kemudian Nabi diam. Apa maksudnya Nabi diam? Kiamat datang. Jadi berarti kita sekarang berada di ujung peralihan antara masa kediktatoran dengan masa khilafah Islamiyah yang terakhir. Nah, ini yang disebut dengan akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga di akhir zaman ini kita justru memilih untuk menjadi bagian dari Allah dan Rasulnya, bukan dari bagian yang menentang Allah dan Rasulnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz jawabannya. Selanjutnya saya buka untuk pertanyaan yang langsung ya, yang nanti raise di melalui Zoom. Monggo dipersilakan untuk bisa bertanya. Boleh, yang mau pakai video langsung boleh. Silakan. Pak Budi mau tanya? Pak Budi. Assalamualaikum. Ini Pak Ali.
Oh, Ustadz Budi, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ustaz wabarakatuh. Budi, apa kabar? Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Nah, kalau saya ini mohon petunjuk penegasan saja Ustaz. Masya Allah. Saya itu kalau sering nyampaikan ke teman-teman muda yang Iya. bertanya tentang ngapain Palestina Al-Aqsa itu harus dibela. Saya sampaikan, barangkali penyampaian saya kurang pas bisa diluruskan nanti Ustaz. Iya, Ustaz. Kalau saya sampaikan ke teman-teman itu bahwa Al-Aqsa itu sudah ditetapkan salah satu tempat suci oleh Allah. Karena itu kewajiban kita adalah ya di sini intan surullah yang surukum tuh di sini. Ya, betul. Sampaikan itu. Kalau kita tidak bisa ke sana, apa yang bisa perbuat kita sekarang ini? Ya kita sisihkan sebagian harta kita. Nah, ini hal-hal apa? Ya kalimat singkat yang kemarin dari apa yang coba saya renungkan dari referen-referen itu yang mudah diterima. Nah, itu apakah mungkin dari Ustadz ada tambahan nanti kalau untuk ya mengajak teman-teman yang nggak tahu. Nah, tempat suci kita itu kan ada 3 Ustadz ya. Iya. Al-Aqsa, Madinah sama Masjidil Haram kan itu ya. Iya. Nah, maka itu yang buat saya referen penguat dari teman-teman, kita harus masih menolong agama Allah itu. Allahnya tidak perlu ditolong, tetapi terkait tempat-tempat, terkait simbol-simbol suci yang itu menjadi kewajiban kita sebagai khalifah fil ard, itulah yang kita namakan intan surullah itu di situ. Iya. Nah, itu mungkin Ustadz mohon kalau itu ada yang kurang bisa ditambahi Ustadz untuk Masya Allah. perbicaraan kami. Cukup Ustadz, cukup. Teman-teman. Saya ini kan biasanya di warung Ustadz. Tawadu Ustadz Budi mah. Sama temen itu saya itu ngajaknya teman-teman warungan Ustadz. Kalau yang di masjid katanya yang di masjid itu sudah niatnya baik, sudah pengarahnya agak mudah, tapi yang agak susah itu diskusi di warung Ustadz. Iya. Betul, Pak. Dari kami bisa nanti teman yang lain. Betul Ustadz Budi. Ya, pertanyaan itu pertanyaan yang awam tapi kadang-kadang menggelitik ya. Karena pertanyaan mereka kan begini. Kenapa Allah nggak menolong Al-Aqsa aja? Apa susahnya gitu? Kenapa harus kita yang turun gitu? Ya, saya bertanya balik gitu. Kenapa Rasulullah SAW itu harus berperang? Dan kenapa Rasulullah SAW itu ada kalahnya juga, terutama perang Uhud? Kenapa? Nah, justru di sana adalah ya kesempatan kepada kita, Allah memberikan peluang kepada kita untuk memilih. Karena Allah katakan apa? Kita diberikan 2 pilihan. Menjadi musuh Allah atau menjadi Nasrullah, penolong agamanya Allah. Nah, jadi dengan ada masalah Palestina ini, Pak, itu Bapak Ibu, itu kita jadi tahu mana yang blok ya, menolong agama Allah, memperjuangkan itu, mana yang justru memusuhi. Jadi ini adalah momen pembeda. Jadi dari sini ketahuan Ustadz, mana yang menolong, mana yang menggigit gitu ya. Nah, jadi ketahuan di sini, ya kan? Jadi makanya dibilang gini Ustadz, ada yang mengatakan, bagaimana cerminan iman kita? Ya lihat saja bagaimana sikap kita terhadap Al-Aqsa. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena keimanan kita, apalagi yang bilang ya, bahkan di sosial media banyak yang bilang, gak usah ditolong mereka mah, 60 miliar sayang-sayang, eman-eman ke sana, mendingan di sini gitu kan. Buat apa menolong mereka? Karena kita juga di sini masih lapar. Nah, kalimat-kalimat itu mencerminkan keimanan memang. Jadi memang dari situ kita jadi tahu Pak, mana yang merupakan bagian dari ya Ansarullah, penolong-penolong agamanya Allah, mana yang aduullah, musuh-musuh Allah. Jadi memang Palestina Al-Aqsa ini Pak, ini merupakan Bapak Ibu, merupakan cerminan siapa yang bersama kita, siapa yang bersama mereka. Jadi memang ini membedakan. Jadi dari sini kita jadi tahu siapa teman, siapa kawan, siapa lawan, begitu.
Ya, jadi memang Ustadz benar, pertanyaan warung kopi kadang-kadang suka menggelitik gitu ya, suka menggelitik. Tapi sebenarnya kalau kita bisa menjelaskan dengan sederhana, ya itu sebenarnya bisa. Contoh gini Ustadz, mungkin saya bisa kasih analogi. Orang yang mendapatkan harta itu bisa dengan cara mencuri, bisa dengan cara berzina, bisa juga dengan cara bekerja mencari nafkah yang halal. Nah pertanyaan saya, apakah dua-duanya berhasil? Bisa jadi berhasil. Yang mencuri dapat uang, yang berzina dapat uang, tapi uang yang Allah tidak ridho. Nah bagaimana agar uang itu kita dapatkan dengan cara yang ridho? Mencari nafkah dengan cara yang halal. Nah begitu. Jadi ada cara yang Allah izin, ada cara yang Allah nggak ridho. Jadi yang kita kejar bukan izin, tapi apa? Ridhonya Allah. Gitu. Ada yang, maaf Bapak Ibu, pacaran hamil. Ada yang menikah hamil. Mana yang bahagia? Nikah hamil. Yang nikah hamil. Ya, yang pacaran hamil gimana? Wah, stres, Pak. Nggak bisa ngamuk-ngamuk. Kenapa? Karena tidak Allah ridho, gitu kan? Mana yang bahagia Pak Ali? Yang menikah hamil. Yang kaya karena dana Covid atau yang kaya karena dapat waris? Dapat waris halal Ustaz. Dapat waris halal, tapi kalau bansos Covid dimakan Pak, itu pasti nggak nyaman Pak. Pasti kepikiran terus Ustaz. Pasti kepikiran terus itu ya. Nah jadi carilah cara yang halal, yang sesuai dengan pertolongan Allah, sehingga Allah menolong kita dengan memberikan ridhonya. Mungkin begitu Ustadz, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan tambahan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Tadi Bu Isi sepertinya mau bertanya. Ustadz, ya. Monggo saya persilakan Bu Isi. Ya. Terima kasih Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Is. Setelah saya mendengar tadi Ustadz Karim, dapat disimpulkan bahwa Al-Aqsa adalah sebagai kiblat pertama ya, tanahnya para nabi, juga Isra Mi'raj juga di Al-Aqsa. Nah, saya juga dengar bahwa nanti turunnya Nabi Isa pun di Al-Aqsa ya Ustadz ya. Ya. Nah, apakah itu tanda-tanda kiamat Ustadz? Berarti tanda-tanda kiamat juga di Aqsa ya Ustadz? Iya, betul. Demikian, awal Ustadz. Dan akhir di sana, betul. Iya, Ibu Iskarima, betul banget. Jadi memang salah satu tanda-tanda akhir zaman itu juga Al-Aqsa. Karena ada hadisnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Islam akan kembali tegak di negeri pertama kali mereka muncul. Nah, negeri kali pertama mereka muncul itu, ya memang kalau nggak Mekah, Madinah, itu adalah Masjidil Aqsa. Jadi negeri pertama kali mereka muncul itu, sebagian ulama mengatakan negerinya para nabi atau Nabi Ibrahim. Nah, itu juga termasuk adalah wilayah Syam. Jadi memang ini adalah tanda awal peradaban dan tanda akhir peradaban. Jadi makanya kalau bisa dikatakan apakah kiamat semakin dekat? Ya, semakin dekat. Kenapa? Karena adanya konflik Al-Aqsa yang tidak kesudahan ini ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, solusi untuk Al-Aqsa ini apa sebenarnya? Solusinya bukan perundingan. Solusinya bukan donasi, bukan. Donasi itu ibarat gini, Ustadz Budi tangannya diikat, kemudian Ustadz Budi dipukulin sama Pak Abdul Razak, sama Pak Ali gitu ya. Nah, solusi buat Pak Ustadz Budi bukan dikasih obat merah, bukan dikasih makanan, bukan. Tetapi menghentikan pemukulan Pak Abdul Razak dan Pak Ali kepada Ustadz Budi. Berarti gimana? Mengusir mereka dari tempat itu. Jadi solusinya itu Bu, itu selagi mereka masih ada di sana, mereka nggak akan pernah bisa tenang itu. Karena Bapak Ibu, ini saya barusan dapat WA, di sana itu lagi enak-enak hafalin Quran, tiba-tiba bom meledak hilang. Seorang anak mau beli makanan keluar, ibunya harus rela kehilangan anaknya. Kenapa? Udahlah, kalau orang anak mau keluar rumah, itu sudah pasti nggak balik. Siap-siap aja. Kalau suami pergi, itu udah siap-siap, berarti itu udah ciuman terakhir. Kenapa? Karena belum tentu bisa pulang lagi. Ya, terakhir Ustadz Felix Yao waktu ke sana bersama Ari Untung dan lain-lainnya lagi gendong-gendong anak Palestina, itu tiba-tiba bom itu di atas kepala mereka. Jadi luar biasa memang wilayah-wilayah yang setiap detik,
Setiap waktu bangun tidur sampai tidur lagi ada kemungkinan besok nggak ngelihat matahari pagi. Jadi memang ini Al-Aqsa ini merupakan ujian keimanan bagi kita. Jadi makanya tema hari ini Masya Allah ya kita bilang adalah Palestina itu kita. Kenapa? Ya karena mereka itu kita. Apa kata Nabi? Al-mu'min ahul mu'min, al-muslim ahul muslim. Muslim satu, saudara muslim yang lain. Tidak ada beda Al-Aqsa dengan Patani. Tidak ada beda antara Palestina dengan Rohingya. Tidak ada beda Palestina dengan Indonesia. Tidak ada beda antara Palestina dengan Xinjiang dan yang lainnya. Semua adalah problem kita, saudara seiman, seakidah. Oleh karena itu, benar Bu Is, memang ini tanda-tanda akhir zaman, salah satunya adalah kembali diperbutkannya Al-Aqsa, dan nanti di akhir zaman Imam Mahdi itu juga akan kembali ya, itu di wilayah Syam. Jadi makanya aneh Bu, kemarin ada mengaku Imam Mahdi tapi di Bandung ya, istrinya 9 Bu. Dia bilang apa? Saya katanya Imam Mahdi, istrinya 9, anaknya 24 ya, tiap hari kerjaannya jualan cilok gitu ya. Nah, Imam Mahdi nggak di Bandung Bu gitu ya. Imam Mahdi itu nama ayahnya itu nama ayah Nabi, ibunya juga nama ibu Nabi, dan dia di akhir zaman itu di Syam. Syam itu termasuk Palestina. Nah jadi nggak mungkin di Bandung gitu ya. Jadi jangan ngaco gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Palestina ini adalah merupakan betul tadi bisa dikatakan terang dan gelapnya keimanan kita. Tergantung bagaimana sikap kita terhadap Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan melalui chat dari Bu Mustika, Ustaz. Perpindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram itu kan atas doa Rasulullah. Yang dimana Al-Aqsa dulu juga merupakan kiblatnya dari Yahudi maupun Nasrani. Oleh karena itu Rasulullah kurang berkenan sehingga beliau berdoa agar dapatnya dipindah arah kiblat itu ke Mekah. Bagaimana menurut Ustaz? Ini pertanyaan dari Bu Mustika. Iya, Ibu Mustika, ada dalam Islam yang namanya tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya sesuatu yang memang Allah sudah tetapkan dan Allah tidak berikan alasannya. Contoh gini, Bu Mustika, kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Kenapa sholat isya itu 4 rakaat? Kenapa kita itu umroh ke Masjidil Haram? Kenapa kita itu sholat asarnya 4 rakaat? Nah ini yang namanya tauqifiyah. Kenapa zakat itu 2,5%? Kenapa Al-Quran itu 114 surah, 30 juz. Nah ini tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Sesuatu yang sudah Allah tetapkan tanpa Allah beritahu alasannya. Dan ini sifatnya sudah fix dari Allah. Nah oleh karena itu termasuk juga perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, itu juga Allah tidak memberikan ya sebab kenapa ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi pokoknya Allah pindahkan saja kiblatnya ya. Rasul lagi sholat ya, kemudian Jibril datang mengatakan ya Muhammad. Jibril kemudian memberitahukan kepada Nabi Muhammad bahwa kiblat dipindahkan ke arah Masjidil Aqsa, arah Masjidil Haram. Lantas Nabi langsung berbelok tanpa Nabi nanya dulu. Karena kalau nanya batal sholatnya, ya. Bayangin Pak ya, lagi sholat Nabi nanya, Jibril kenapa dipindah? Batal. Jadi gimana? Ya sudah pindah saja. Nah maka dalam Islam itu ada yang namanya prinsip sami'na wa ata'na, kita tunduk, kita patuh, wallahu alam. Ada apa? Kenapa kiblatnya dipindah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram? Sampai sekarang kita tidak paham, karena itu wallahu a'lam bisyawab. Allah yang Maha tahu. Begitu Pak. Ya, terima kasih Ustaz. Saya buka lagi mungkin yang mau bertanya secara langsung lewat. Boleh, silakan. Ini kalau belum ada saya mau bacakan lagi yang dari chat, room chat Ustaz. Ya, Pak Ferry. Dari room chat ini ada yang bertanya dari Pak Ferry ya? Iya Pak Ferry. Pak Ferry disebutkan di sini kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan senang sampai umat Islam mengikuti agama dan keyakinan mereka. Padahal Yahudi ini kan hanya 5 juta ya Ustaz. Iya, sedikit sekali Pak. Iya.
dan mengikuti Israel dan Amerika selalu sekutu Amerika memerangi umat Islam, khususnya di Palestina. Umat Islam belum bisa bersatu. Nah, bagaimana agar negara mayoritas dapat bersatu? Dapat bersatu, iya ini. Ya, menarik nih pertanyaannya. Bagaimana kita bisa bersatu? Nah, ini menarik Bapak Ibu. Mulai hari ini catatan 1, hal-hal yang sifatnya ikhtilaf, hal-hal yang sifatnya cabang, kita tidak perlu perdebatkan apalagi memperuncing. Contoh misalnya masalah kunut ya Bu. Nah apalagi Surabaya, Masya Allah gitu ya. Surabaya ini kan kota para ulama nih gitu kan. Kadang-kadang hanya gara-gara kunut pisah masjid. Ya, kadang-kadang hanya masalah bismillahnya dizaharkan atau disirkan ribut gitu kan. Kadang-kadang hanya gara-gara tadi misalnya ya sebelum acara kita ada lagu tadi kan dari Maher Zain tuh ya. Padahal lagunya kan sholawat itu kan. Ya. Nah, tapi mungkin sebagian dari kita bilang apa? Wah, itu haram itu. Itu mutlak haram. Nah, maksud saya hal-hal yang sifatnya cabang-cabang seperti itu kita nggak usah kemudian perbesar. Jadi itu yang namanya ikhtilaf. Kenapa ikhtilaf? Karena di kalangan para ulama tentang musik ini berbeda pendapat Bapak Ibu. Dan saya mengambil pendapat bahwa musik itu selagi lagu-lagunya, lagu-lagu yang menyentuh hati untuk mencintai Allah, Rasulnya, membaktikan diri pada orang tua, menanamkan rindu kepada Quran, itu dibolehkan. Tapi kalau lagu-lagunya sudah syair-syair syahwat, syair-syair menghina agama, syair-syair yang membuat seseorang itu mendorong untuk maksiat, itu diharamkan. Jadi jangan memperbesar wilayah-wilayah ikhtilaf. Contoh masalah cingkrang nggak cingkrang, kadang-kadang ribut kita. Masalah jenggot nggak jenggot, kita ribut lagi. Nanti masalah apa lagi Bu? Biasanya awal akhir Ramadan. Ya, kapan sih Ramadan? Muhammadiyah bilang tanggal segini, ini bilang segitu. Nah, itu nggak usah dipeributkan. Kenapa? Karena memang itu yang menjadi sumber pecah belah, ya, sumber terpecah dan terbelahnya umat Islam. Ya, yang kedua, apa catatannya agar kita bisa bersatu? Memang harus ada yang menyatukannya. Yang namanya bersatu tuh harus ada yang menyatukannya. Ya, di Notaris Muslim Indonesia, saya yakin pasti ada ketuanya ya Pak ya. Saya pasti yakin ada ketuanya. Kenapa? Ya namanya organisasi, ada ketuanya. Ya kan? Ada ketuanya. Nggak mungkin nggak ada. Kenapa? Karena memang segala sesuatu itu harus ada amirnya. Ibu Is jalan ke Jakarta sama Pak Akil sama Ibu Nina ke Jakarta, 3 orang. Wajib ada amirnya Bu. Wajib ada amirnya. Kenapa? Namanya Amir Safar. Amir Safar aja wajib. Apalagi amir kaum muslimin. Wajib. Nah sekarang setelah 1924 sampai sekarang 2021 kaum muslimin gak punya negara yang mempersatukan. Nah ini Bu, kalau dulu ada Bu namanya apa? Turki Utsmani, Khilafah Islam di Turki Utsmani. Makanya Bapak Ibu yang sudah pernah ke Turki, yang pernah ke Istanbul, pernah ya, alhamdulillah yang sudah pernah beruntung. Nah itulah negara dulu yang mempersatukan dunia Islam. Ya, jadi itu negara yang pernah mengirim dai-dai ulama-ulama ke Nusantara. Bapak Ibu, sadar nggak siapa yang mengirimkan Wali Songo ke Nusantara? Ayo. Sultan Chalabi. Sultan Chalabi itu adalah sultannya Utsmani. Ya, Sultan Chalabi itu Bu, itu yang mengirim Wali Songo. Wali Songo itu ya semuanya dikirim dari sana. Nah, berarti apa? Berarti ada yang menjaga dakwah. Nah hari ini umat Islam dipecah belah menjadi 50 negara kecil-kecil. Indonesia, Malaysia, Saudi, Irak, Kuwait, Qatar, Dubai, Uni Emirat, Yordan, Lebanon, Mesir. Pecah-pecah, kecil-kecil. Dulunya gimana? Oh dulunya bersatu gitu. Nah sekarang jadi penyebabnya apa? Karena memang gak ada yang mempersatukan. Jadi yang pertama pesan saya, hilangkan perdebatan-perdebatan yang sifatnya tadi ikhtilaf ya, biarkanlah perbedaan pendapat itu karena memang beda pendapat, tapi nggak boleh beda. Misalnya Ibu Is sholat isya-nya 4 ya kan, Pak Agil misalnya 8 gitu, itu nggak mungkin beda. Nggak mungkin beda gitu ya. Pak Agil misalnya
umrohnya ke Masjidil Haram, ya kan? Tapi Fatih Karim umrohnya misalnya ke Masjidil Aqsa, itu nggak mungkin beda, pasti sama gitu kan? Kiblatnya sama. Jadi Bapak Ibu, kepada hal-hal yang memang sama kita harus sama, tapi kepada hal-hal yang boleh beda biarkan berbeda, jangan memaksa sama. Nah ini cara untuk agar kita bersatu. Yang kedua apa caranya? Yang kedua memang harus ada yang mempersatukannya. Nah kalau sekarang belum ada bagaimana? OKI Ustadz, OKI kan ada OKI, Organisasi Konferensi Islam. Kalau bahasa Inggrisnya apa Bu? OIC. Jadi Pak Ali, kalau Pak Ali misalnya ngelihat Israel membantai Palestina, apa kata mereka Pak? Oh, I see. Gitu doang Pak. Dibantai, dibom, oh, I see. Jadi OKI itu nggak berperan, Pak. Sampai sekarang suaranya juga nggak kedengaran. Apa itu OKI? Organisasi Konferensi Islam. Jadi sekedar conference saja. Jadi kaum muslimin tidak punya lagi pemersatu, sementara Nasrani punya. Namanya siapa? Paus. Namanya siapa? Ya, Vatikan. Itu pemersatu mereka. Sekarang kita sudah tidak ada pemersatu lagi. Sejak kapan? 3 Maret 1924. Gitu. Insyaallah. Ya. Selanjutnya saya buka lagi mungkin yang pertanyaan langsung. Silakan. Ya, boleh yang bertanya langsung, silakan. Kalau tidak ada, saya bacakan lagi yang di live chat. Yaitu pertanyaan dari Pak Fedris, Ustaz. Ya. Kenapa kaum Yahudi dari Bani Israel tidak dibinasakan? Padahal dulu Nazi Jerman melalui Hitler sudah menghabiskan kaum Yahudi. Tapi tidak sampai habis. Mohon petunjuk dan arahnya, Ustaz. Nah, ini sama seperti pertanyaan Ibunda tadi kan, kenapa apa tadi pertanyaannya ya? Kenapa apa yang saya bilang jawabannya ini tauqifiyah. Oh, kiblat ya. Kiblat. Kenapa kiblatnya berubah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, kenapa Isra Mi'raj itu Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, itu semuanya tauqifiyah. Nah, sama seperti pertanyaan kenapa Allah tidak membinasakan bangsa Yahudi Israel ini. Sebenarnya Bapak Ibu, apa yang Allah lakukan itu semua bisa. Ini tiba-tiba kita bisa jadi gelap bisa. Tiba-tiba kita bisa gempa hancur semua bisa. Matahari jadi gelap, gelap jadi terang, hidup jadi mati, mati jadi hidup. Allah bisa. Semua Allah bisa. Tapi Allah melihat. Nah tadi yang saya sampaikan. Allah ingin melihat mana di antara kita yang benar-benar kuat keimanannya, yang betul-betul bisa melakukan itu. Jadi Allah kayak apa ya? Memberikan challenge, memberikan tantangan kepada kita, mana di antara kita itu yang bisa melakukan itu. Sama kayak gini Pak Ali, pertanyaan. Siapa yang bisa menaklukkan Bizantium Konstantinopel? Khalifah Harun al-Rasyid? Tidak. Tidak. Khalifah Muawiyah? Tidak. Siapa yang bisa menaklukkan Konstantinopel Bapak Ibu? Sultan Muhammad Al-Fatih. Pak Ali, Bu Iskarimah, bertepatan Bu. Ini tanggal 29 Mei. Hari ini. Ya, kalau ada rezeki andai saja ini ya, nggak COVID ya, kita bisa ke sana Bapak Ibu ya. Ini 29 Mei. Hari ini adalah hari penaklukan Konstantinopel. Ini tanggal berapa Pak? 29 kan? Iya, 29. Hari ini. Hari ini tahun berapa Bu? 1453. 1453. Siapa yang menaklukkan Bizantium Konstantinopel? Seorang anak muda bernama Sultan Muhammad Al-Fatih. Usianya berapa? 21 tahun. Beliau yang menaklukkan Konstantinopel. Jadi pertanyaannya, kita balik kepada diri kita. Siapa di antara kita yang bisa menaklukkan, mengusir Israel dari tanah Palestina? Nah gitu, jadi kayak tantangan dari Allah. Jadi apa kata Nabi? Khairul jais, zalikal jais, khairul amir, amiruha. Pasukan terbaik adalah pasukannya, dan amir terbaik adalah amirnya. Tapi jangan lupa ya Bapak Ibu, kenapa Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Bizantium Konstantinopel? Karena Muhammad Al-Fatih waktu itu berbentuk negara. Jadi negara lawan negara. Nggak mungkin Pak Ali lawan Israel. Nggak mungkin. Fatih Karim lawan Israel. Nggak mungkin. Yang mungkin gimana Pak? Indonesia lawan Israel. Nah itu mungkin Pak. Tapi pertanyaannya,
Mungkinkah hari ini? Ini pertanyaan menggelitik buat kita. Mungkinkah penguasa muslim hari ini berani? Itu tuh pertanyaan lagi buat kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya bukan masalahnya Allah menaklukkan, menghancurkan, karena bagi Allah semua mudah. Tapi Allah memberikan itu peluang kepada kita, apakah kita termasuk orang yang bisa menyongsong kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Gitu. Ya. Halo. Oke. Saya nambahkan Pak Ali. Pak Ali. Terakhir ya Pak Mukhtar ini. Ya. Menjelang asar soalnya sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mukhtar. Saya nyambung saja pertanyaan. Karena saya teringat dalam suatu ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Betul. Al-ayat. Jadi Allah sudah menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Jadi kalau kita lihat di Palestina, Muslim Palestina, nyata-nyata mereka adalah selain berjuang untuk dirinya sendiri, umat Islam, dan menolong agama Allah termasuk Masjidil Aqsa. Nah, kenapa Pak Ustadz Allah tidak langsung dengan ayat ini langsung memberikan pertolongan kepada mereka, kemenangan langsung pada mereka? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, saya kira tadi nambahin Pak. Langsung. Ternyata pertanyaan. Iya, jadi ayat ini justru ayat ini sebenarnya menjawab apa yang kita tanyakan tadi, ya. Intansurullah, jika kamu berjuang untuk agama Allah, maka Allah akan menolong. Nah, pertanyaannya, apakah perjuangan kita sudah softnya rapat? Ya, apakah softnya sudah benar? Apakah perjuangannya baru di Gaza dan West Bank saja? Ataukah perjuangannya sudah didukung oleh tentara Mesir, tentara Yordan, tentara dari Lebanon? Tapi ternyata tidak, Pak. Saya dapat kabar sekarang pintu-pintunya ditutup semua ini. Tentara Mesir tutup, tentara Yordan tutup, tentara Lebanon tutup. Jadi benar-benar Palestina itu sekarang jadi penjara besar. Jadi mau masuk dari Palestina, mau masuk dari Mesir ditutup. Yang nutup siapa? Penguasa Mesir. Muslim atau bukan? Muslim juga. Jadi kita ini Pak memang berat banget. Ini hari ini kita tuh diadu domba. Jadi kita ini bukan melawan orang-orang non-Muslim, tapi melawan saudara kita sendiri. Nah jadi bagaimana agar bisa terrealisasi intansurullah yansurkum? Ketika kita betul-betul mengerahkan daya, upaya, dana, seperti Muhammad Al-Fatih mengerahkan segenap tenaganya, 110 kapal naik Gunung Galata. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti, boleh nonton di YouTube ya, tausiah saya atau Ustadz Felix Siau tentang penaklukan Konstantinopel. Itu benar-benar luar biasa, Pak. Dari benteng kalah, dari laut kalah, Muhammad Al-Fatih meminta pasukannya mengangkat kapalnya ke atas gunung, dari gunung turun gunung, akhirnya kapal-kapal itu menaklukkan benteng Konstantinopel. Pertanyaannya, apakah usaha kita sudah maksimal seperti itu atau justru belum? Nah ini yang menyebabkan sampai hari ini pertolongan itu belum datang. Atau saya tanyakan Pak Ustadz, mengapa pertolongan Allah tidak segera datang? Padahal sudah pertolongan permintaan dari umat muslim, khususnya Palestina, sudah begitu gigih, sudah begitu maksimal kita lihat. Mengapa tidak segera datang pertolongan itu, Ustadz? Ya, jadi ketika pertanyaannya adalah mengapa, ini jawabannya adalah keimanan. Jadi berarti sama seperti ketika di zaman Rasulullah, para sahabat juga nanya Pak sama, mata Nasrullah? Ada ayatnya itu. Mata Nasrullah? Mana pertolongan Allah? Apa jawaban Nabi Bapak Ibu? Inna Nasrullah qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Artinya apa? Lagi-lagi Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa menjawab karena itu hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Ya. Terima kasih yang dirahmati Allah itu. Terima kasih Pak Mukhtar. Terima kasih. Pertanyaan terakhir tadi dari Pak Mukhtar. Terima kasih semua kepada para penanya. Selanjutnya kami kesempatan kepada Ustadz Fatih Karim sebelum menutup dengan doa akan menyampaikan program pembacaan Quran atau program Al-Qurannya yang akan disampaikan kepada kami semua.